Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini di Ramadan keberapa, Pak Novi? Malam ke-12 gitu. Oh, malam ke-12. Ke-13 atau 12? Ya pokoknya sekitar itu. Jadi alhamdulillah malam hari ini kita podcast Ramadan ya. Jadi sebenarnya ini bahasa kerennya begitu, tapi saya teringat waktu dulu zaman kecil kita barangkali guyonan ngobrol kan ngoten. Terus kemudian sekarang muncul podcast kan gitu. Kan gitu. Biar agak lebih keren. Podcast itu sebenarnya apa sih? Bahasa dari sisi bahasa. Podnya itu barang yang praktisnya. Cast itu kan dari kata broadcastnya itu. Siaran dari hal yang praktis, yang dari gadget yang kecil. Oh gitu. Itu, tapi kemudian di broadcast, disiarkan. Oh. Sependek pengetahuan saya. Ini sudah mulai rendah hatinya. Ya, jadi kan kita harus tahu soalnya bahasa-bahasa anak muda walaupun kita dulu yang jagongan kan kita bisa lebih kenal itu namanya podcast gitu. Baik Pak Novi, jadi untuk malam ini kemungkinan kita akan bicara banyak tentang Ramadan di Australia. Tapi saya ingin tahu dulu lah, Pak Novi ini aslinya dari mana nih aslinya? Kalau boleh jujur, saya lahir dari Banjarnegara, Banyumas. Lahir saja. Lahir saja. Tapi kemudian umur 2 atau 3 tahun saya diboyong orang tua ke Malang. Jadi boleh dibilang ya asli Arema boleh, cuma numpang lahir aja di Banjarnegara. Itu sekitar 58 tahun yang lalu. Waduh. Oke, itu sejarah kilasan sejarah aja. Jadi lahir dari ujung sana, dari Banyumas, Banjarnegara, kemudian besar di hidup sampai besar di Malang, sampai berkeluarga di Malang, sampai kemudian jadi dosen di Malang, baru keluar dari Malang sekolah kemarin itu di Australia. Itu, jadi boleh dibilang sejak kecil sampai sekarang itu radius hidup saya sekitar 10 km persegi. Nggak pernah kemana-mana. Oh iya, Pak Novi, namanya lengkapnya siapa Novi? Novi Prihananto. Ya, karena ini saya lahir di bulan November. Ya, lucunya selama di Australia itu orang Australia nyebut Novi itu susah. Oh gitu ya? Susah. Tapi mesti mereka bilang no atau Novi artinya gratis, nggak bayar gitu. No fee. Iya. Jadi saya tunjukkan gitu biar gampang. Oh iya. Tapi waktu saya perkenalkan diri di sana itu nama saya Novi. Saya cuma bilang itu kependekan dari November. Jadi karena orang Australia itu suka menyingkat nama, jadi kayak Michael jadi Mike begitu aja gitu ya. Jadi Elizabeth jadi Liz gitu aja. Jadi ya nama saya sebenarnya November saya bilang gitu aja, tapi disingkat aja jadi Novi gitu. Oke. Gitu. Baik, Pak Novi, terima kasih ya. Kalau hobinya berapa? Saya dulunya hobi itu basket, berenang, dan bersepeda. Tapi kemudian sewaktu di Australia itu saya hidup sama 3 tahun pertama itu di Sydney, di kota besar. Nah, waktu sebelum berangkat ke sana itu kemudian diberi pilihan kira-kira nanti olahraga ekskulnya, jadi olahraga di kampus itu apa gitu. Saya jadi teringat cita-cita saya waktu kecil itu melihat Eyang Kakung itu pemanah. Eyang Kakung itu pemanah Mataraman, Jemparingan Katen. Terus
saya itu punya cita sejak kecil, gimana sih panahan itu? Kok baru terkabul itu di sana waktu di Sydney. Jadi ikut apa klub panahan kampus. Kenapa? Karena kok baru di sana? Karena saya sadar waktu pengen panahan di Indonesia itu ternyata alatnya mahal. Padahal panahan itu ya kelihatannya olahraga yang bagaimana, cuma menarik begini ya gitu. Ya. Apa yang diambil? Apakah kemudian bisa keluar keringat? Kalau keluar keringat, iya, ternyata iya. Karena saya ngalami apa ya, terus saya berlatih di sana, diajari oleh pelatih saya. Kebetulan alhamdulillah pelatih saya itu mantan atlet nasional di sana. Gitu. Dan kemudian kenapa saya memilih panah itu karena juga karena kita muslim ya. Kemudian kanjeng Nabi itu apa memberi saran ada 3 macam olahraga: berenang, panahan, berkuda. Nah, saya berenang sudah. Oh gitu. Oh, berenang itu kemudian panah, oke, ini saya menggeluti panah. Tapi kalau panah dengan berkuda saya belum. Saya belum punya kuda. Kayak suruh ya. Nah, ternyata ya benar banget ngendikannya Kanjeng Rasul ini bahwa panah itu memang untuk tidak hanya sekedar olahraga fisik, tapi juga olah jiwa. Berarti ada hikmah ya? Ada hikmah di balik. Ada. Apa hikmahnya panahan? Membuat kita jadi lebih tenang. Fokus. Lebih tenangnya, fokusnya mungkin belum, tapi lebih tenang. Oh, lebih tenang. Jadi nggak gerusa-gerusu, nggak emosional. Itu lebih tenang. Karena tenang kemudian bisa fokus. Oh, gitu. Dan ternyata dengan panah itu, kalau selama ini yang saya ketahui bahwa belajar fokus itu harus merenteng diam berlama-lama, itu enggak. Karena di panah itu fokus membidik itu cuma maksimal 20 detik, mulai dari pasang anak panah sampai kemudian memanah itu cuma 20 detik. Nah, bagaimana dari 20 detik itu kita bisa tenang, nggak mikir apa-apa, nggak gerusa-gerusu. Terus kalau udah tenang mesti fokus. Kalau udah tenang mesti mikir macam-macam berkurang. Nah, itu cuma 20 detik. Tapi kalau 20 detik terus berulang, jadi sejumlah banyaknya anak panah itu, dan dalam sehari mau nggak mau kita akan kecil tapi banyak, lebih baik daripada sekali tapi. Nah, itu hikmahnya di situ. Ternyata melatih fokus itu dari yang kalau di panah 20 detik tapi berulang. Ya, ini nanti ada pelajaran khusus lah. Oke. Tentang panahan. Kita akan bicara tentang Ramadan. Tapi karena memang Pak Novi ini sosok yang intelektual. Waduh. Sama-sama belajar. Beliaunya itu karena hobinya itu menyukai panahan dan mungkin ada titisan ya dari eyangnya. Lalu kemudian termotivasi dan akhirnya menjadi manfaat karena lingkungan sama-sama kepingin belajar. Ya, mulai ada, alhamdulillah, mulai sebulan ini ada tetangga-tetangga, adik-adik mulai lihat, awalnya lihat nonton saya latihan di lapangan sebelah rumah, jadinya terus akhirnya alhamdulillah mulai hari ini sudah ada klubnya. Oke, sip ya. Monggo kalau mau ikut nimbrung. Oke, jadi itu sekelumit tentang hobi panahan. Baik, kita sekarang keluar dari Indonesia. Jadi beberapa tahun silam yang lampau, Panjenengan kan hidup di Australia. Ya. Sekitar berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun. Lumayan juga ya, 7 tahun. Karena nggak pinter-pinter nggak selesai sekolahnya. Wah, keren. 7 tahun. Ya nggak keren sebenarnya. Kelamaan. 7 tahun itu memang ya waktu yang matang ya, memahami beberapa perbedaan waktu kan
musim. Ada berapa musim sih di? Kalau di kota yang saya tinggali, jadi 3 tahun pertama saya di Sydney, kemudian 4 tahun berikutnya saya pindah ke Armidale, kira-kira 8 jam ke arah utara Sydney itu. Jadi ada 4 musim. 4 musim. Jadi musim semi, musim semi, musim dingin, musim panas. Kalau di Indonesia kan hanya musim dingin sama panas toh lagi. Hujan, musim hujan dan musim kering. Hujan kering. Dua musim itu. Ya. Ya. Kalau musim semi itu kayak apa? Musim semi itu kalau di sana yang selama saya di sana baik di Sydney maupun di Armidale itu indah banget. Hampir kalau padanannya di Malang itu sekitar bulan apa ya? Jadi hujan sudah berkurang tapi lebih sejuk. Sejuknya Malang itu kan sekitar bulan Juni Agustus gitu. Sejuk, istilahnya sejuk, bahasanya sejuk. Sejuk dan bunga mekar semua. Bunga mulai mekar. Mekar semua itu musim semi. Nah kalau di sana bunga apa yang mekar? Ada namanya, kalau di sini mirip seperti yang di jalan ini, di jalan Polo. Oh ini kan bunga bunga Jepang yang warnanya kuning itu. Ya. Persis mirip di sana, tapi di sana warnanya itu ungu dan namanya jacaranda. Oh, itu di sana itu jacaranda. Jaka kok bisa ketemu rondo? Saya nggak tahu apakah asalnya dari nama Jawa. Iya. Rondo, nah itu saya nggak tahu. Tapi saya nanya teman-teman yang Jawa Timuran yang sudah lama tinggal di sana itu apa dari nama Jawa? Mungkin. Oke, jadi musim semi itu katakanlah sejuk. Sejuk. Ya. Kalau musim gugur itu musim gugur itu rontoknya bunga. Kemudian daun-daun di pohon itu yang awalnya di musim semi warnanya hijau jadi kuning kemerahan. Dan itu jadi lebih indah lagi. Malah lebih indah lagi. Lebih indah lagi. Kapan-kapan saya share ya fotonya. Jadi karena saya tinggal di waktu 4 tahun kedua itu, jadi 3 tahun pertama di sini pindah ke Armidale itu kota terindah ketiga sama Australia, dan itu indah-indahnya pada saat musim gugur. Ya tadi saya pikir tuh kapan-kapan tuh saya ajak ke sana atau saya share. Ya. Wah ini apa terlalu tomak. Tapi nggak apa-apa, namanya cinta, namanya impian itu kan boleh-boleh. Amin. Katakan saya punya slogan, mimpi-mimpiku ada dalam genggamanmu ya Allah. Oh iya. Wujudkanlah. Iya. Kan saya ya? dulu begitu. Oh gitu. Benar. Mimpi untuk sekolah itu mulai dari kecil. Oh gitu. Bisa ke sekolah keluar itu baru terwujud itu setelah gagal 5 kali. Baru sekolah keluar negeri itu. Makanya saya teman-teman itu waktu kita share bahwa kita akan berbincang tentang Australia. Itu ada yang sudah doktor gitu, ya, termasuk di Persada ini, Persatuan Dosen Agama Islam ya, Nusantara. Itu sempat merespon dengan komen, doakan kami, sampaikan kepada beliau, kami mau terbang dan kami mau bisa terbang ke mana? Ke Australia. Amin. Meraih mimpi. Amin. Saya bilang begini, ya beberapa tahun yang lalu saya juga kepingin terbang, tapi terus kemudian jadinya terbangan di musola. Langsung kurang ajar. Ada aja katanya. Tetap terbang. Terbang. Ya. Oke. Kalau musim dingin, musim panas sudah mafhum, sudah paham gitu. Ya. Baik. Pak Novi, jadi kita fokus lagi. Kalau panjenengan 7 tahun, berarti paling tidak mengalami 7 masa Ramadan. Jadi pertama kali Ramadan itu sebenarnya bukan Ramadan ya. Jadi Ramadannya itu pas di sini saya berangkat tuh malam takbiran. Nyampe Bandara Sydney itu pas Idul Fitri. Oh gitu. Nah alhamdulillah ada teman tetangga waktu kecil di Malang itu bersedia nyumput. Karena saya belum tahu ya, baru di sini ya baru ini.
jadi 30 Agustus 2011. Oh gitu. Nah, saya benar kemudian tapi saya baru ngeh itu waktu dia ngabari Dek Novi, tunggu di bandara aja, kami mau sholat id dulu. Ya ampun, ini ternyata saya benar pas sholat id. Jadi saya mau nangis gimana, mau nggak mau seneng gimana, perasaan itu campur aduk. Aduh, sholat id nggak bisa sholat id, mau pengen tapi ini di negara tujuan impian saya, di mana jadi perasaan campur aduk di pagi itu, gitu loh. Iya. Luar biasa. Jadi, nah setelah itu baru kemudian 8-10 bulan kemudian kan Ramadan. Itu kan kita kan setiap Ramadan kan sekitar 10 bulan ya. Setiap 10 bulan Ramadan. Nah itu selama 7 tahun itu lebih sering Ramadan pada saat musim gugur dan musim dingin. Nah, ini musim gugur dan musim dingin. Jadi kan kalau menurut ceritanya Pak Novi itu berarti turunnya menuju ke Sydney ya, itu sudah termasuk hari raya. Bagaimana lihat merayakan hari raya kan? Oh iya, ya. Tapi hari rayanya sungkemnya di Sydney. Biasanya orang itu kalau sungkem itu mudik, pulang kampung ke desa, ini malah hijrah malah ke luar negeri. Nah, ya, jadi dijemput oleh namanya Mbak Chandra itu, jadi itu tetangga kami waktu kecil di Malang, dijemput kemudian langsung dibawa ke komunitas Muslim Indonesia untuk berlebaran di sana. Gitu ya. Iya, pada hari pertama saya mendarat di Sydney. Nah, itu ya baru pertama kali itu saya melihat bagaimana masyarakat Muslim Indonesia itu berlebaran di sana. Kemudian dia nggak jauh beda sebenarnya dengan kita kalau acara halal bihalal, bersalaman, makan bersama, kemudian ada ketupatnya, ada, alhamdulillah ada. Tapi juga selain ketupat, selain menu-menu Indonesia juga ada menu yang lazim di sana. Oh ya, daging panggang. Oh, daging panggang. Nah, itu yang favorit saya sampai sekarang. Oh gitu ya. Jadi kambing panggang. Kambing panggang. Domba. Iya. Putar. Bukan, yang dipotong kira-kira segede, minimal segede ini. Oh gitu ya. Daging panggang itu. Nah itu yang masak itu orang Indonesia dengan cita rasa Indonesia, tapi sebenarnya itu menu populer di sana. Ya, dan alhamdulillah saya masih belum terkaget-kaget karena pagi itu masih ngumpul sama orang Indonesia, ngumpul sama orang bule. Oke, jadi awal mula yang diceritakan justru hari rayanya. Iya, hari rayanya itu hari raya, hari pertama. Baik, sekarang masuk di Ramadannya. Kalau Ramadan, jadi perbedaan waktu antara di negara kita Indonesia dengan di Australia atau Sydney, di Sydney. Kira-kira berapa jam atau gimana? Jadi yang saya alami selama 7 tahun di sana, syukur alhamdulillah itu semuanya itu jamnya lebih pendek. Jam puasanya di sana. Jamnya pendek karena musim gugur dan musim dingin. Kalau musim gugur dan musim dingin itu lebih pendek. Jadi kalau Malang katakanlah, kalau Malang itu bedanya 3 jam. Malang dengan Sydney. Kalau musim gugur dan musim dingin. Berarti kalau misalnya 8 jam, berarti tinggal 5 jam gitu. Nah, jadi biasanya kita di sini kan puasa kan 12 jam ya. 12 jam. Ya. Nah, selama saya di sana itu 11 jam 15 atau 20 menit. Oh, cuma ya. Ya lebih pendek. Pokoknya lebih pendek lah. Lebih pendek. Ya. Lebih pendek dan karena lebih sejuk nggak kepanasan. Untuk ruang ibadah, artinya masjid dan sebagainya
Nah, ya terkondisikan atau jauh atau gimana? ruang ibadah, jadi tempat sarana ibadah di Sydney itu syukur alhamdulillah karena hari pertama itu saya dikenalkan oleh Mbak Chandra itu dengan komunitas Muslim Indonesia, jadi saya tahu oh ini rumah ibadah. Rumah ibadah di sana itu jangan bayangkan jadi seperti di sini itu masjid atau apa, di sana itu rumahnya ya rumah orang sebenarnya, tapi dibuat ibadah. Ya, masjid ada, tetapi cukup jauh. Jadi hanya terbatas di komunitas di daerah. Katakanlah kalau di sana itu di sini sama dengan kecamatan lah. Di sana itu masjid itu ada di kecamatan Lakemba namanya. Itu karena di sana mayoritas itu warga Muslim dari Timur Tengah, dari Lebanon, dari Mesir, dari Pakistan, dari Bangladesh, dari Arab Saudi itu dan syukur alhamdulillah juga saya baru merasakan ini karena baru pertama kali itu saya ke luar negeri, jadi saya bisa merasakan melihat seolah-olah saya melihat rumah saya orang Indonesia, tapi melihat dari luar rumah. Oh ternyata Muslim dan khususnya orang Indonesia, oh ternyata negara saya itu kalau dilihat dari luar rumah, karena saya keluar dari Indonesia, melihat dari luar rumah, oh ternyata begini. Satu positifnya, guyup. Ya karena mungkin minoritas ya. Ya tentu saja minoritas lebih sedikit. Ya. Rasa kebersamaan persaudaraan Iya. Jadi apa yang menarik ketika waktu Ramadan itu ya, misalnya dibuka puasanya. Nah, buka puasa itu kalau kami ini bukber ada nggak? Bukber ada. Nah, bukber itu ada. Bukber itu kalau di kampus. Nah, ini ceritanya karena saya dekat dengan teman-teman mahasiswa yang jadi takmir masjidnya kampus. Oh iya. Nah, masjid di kampus itu berupa sebenarnya bukan masjid tapi kelas kosong, kelas yang dikosongkan dan diberi izin untuk mahasiswa Muslim sholat di situ. Oh, gitu. Jadi sebenarnya bukan ruang permanen masjid itu tidak, tapi kelas kosong. Dan itu mahasiswa Muslim di situ guyup gitu, dari teman-teman dari Arab Saudi, dari Pakistan, dari Bangladesh. Kajian-kajian juga ada. Ya, kajian-kajian ada dan di sana kalau bubernya gratis kan? Gratis. Oh gratis. Bukber di sana itu ceritanya saya hanya membantu ngatur konsumsi biasanya, tapi bukan takmir. Nah, saya baru tahu ternyata waktu bukber di sana itu sumbangan dari restoran Muslim sak Sydney digilir. Jadi sudah merasa terpanggil untuk memberi. Iya. Nah itu gratis, hal positif yang bisa kita tiru. Jadi bayangkan kalau kemudian restoran sak Malang itu nyumbang 5 porsi aja masing-masing. Kemudian bukber kita ngajak anak yatim tiap iftar. Bisa. Saya yakin bisa. Bayangkan dulu aja. Iya. Positif. Iya. Masalahnya memang itu persoalan hati gitu. Betul. Iya. Berarti kan memang itu tadi karena satu persaudaraannya, kebersamaannya kuat, dan kemudian karena Muslim di sana itu minoritas, sehingga kemudian sumbangan-sumbangan dari restoran kafe Muslim itu berdatangan dan kemudian ternyata teman-teman mahasiswa juga mendatangi. Jadi kan datangi restoran itu untuk minta sumbangan balik 5 porsi atau apa gitu. Tapi begitu ngumpul sampai di kampus, melimpah. Dan itu yang kami senang. Positifnya di situ. Tapi ada sisi negatif, tapi nggak negatif banget. Ya. Negatif banget itu apa? Lucu sebenarnya. Menunya tetap itu aja. Jadi karena menu dari Timur Tengah kan itu aja, nasi biryani, daging panggang, gulai kambing. Cara bahasa Jawa ini belenger. Nah, iya belenger.
sampai pernah ketua takmirnya teman saya dari Pakistan yang orangnya pandai banget itu dan bersahabat banget itu bilang bahwa teman-teman untuk minggu depan saya jamin sudah menunya ganti, bukan daging kambing atau daging ayam lagi atau nasi biryani, menunya dari Indonesia. Ternyata teman-teman dari ini kumpulan Jawa Timur itu 5 dan itu menu Indonesia, termasuk mie populer banget. Saya nggak menyebut merek ya. Jangan asem, nggak ada. Tapi yang paling favorit menu Indonesia di sana itu mie gorengnya tanpa nyebut merek. Ya, bisa disebut. Ya. Itu saya sendiri pernah mengalami belengar itu sampai kemudian waktu iftar udah di kampus, saya nggak buka di kampus, saya pilih pulang makan mie karena belengar itu. Bayangkan kalau 25 hari itu begitu terus itu. Aduh. Baik, itu dari aspek buka bersama dengan menunya. Iya. Kalau sahur, kalau sahur itu kami kebanyakan mahasiswa itu caranya begini. Jadi waktu buka itu kan melimpah sudah. Nah kami kemudian di antara kami takmir terutama itu menyediakan ini food container mangkok kotak untuk makanan buat sahur untuk teman-teman mahasiswa. Bontot, bener wis ngopenah ngomong bontot. Dikasih kotaan buat bontot untuk sahur. Nah itu alhamdulillahnya di situ. Ya itu jadi cuma bayangkan aja kalau menu buka untuk sahur, selama 15 hari lebih. Ya berarti itu sudah beres lah. Masalah buka maupun sahur, masalah BK sahur itu yang terjadi di Australia. Jadi kalaupun kemudian sampai sekarang saya nggak paham, ya kenyataannya kan nggak paham dengan gini. Sekarang apa yang tetap itu aja menurut informasi? Sepertinya itu karena restoran Indonesia itu lebih sedikit jumlahnya dibanding restoran dari Timur Tengah. Ya, oke, berarti urusan makanan itu. Ya, jadi kemudian waktu saya pindah ke Army Daily itu pun kami sebagai kumpulan masyarakat Indonesia itu juga frekuensi nyumbang ke masjid untuk iftar itu juga kuantitasnya atau keseringannya lebih sedikit dari teman-teman yang dari kumpulan dari masyarakat dari Timur Tengah, dari Arab Saudi. Itu lebih sering karena kumpulannya lebih banyak. Itu. Walaupun menu Indonesia itu, pokoknya kalau udah masyarakat Indonesia yang tampil dengan menunya, mesti iftar itu rame banget, dijamin enak. Kalah, masakan Indonesia jelas jos, dijamin enak. Kalau budaya bisa dikatakan ini apa itu pembacaan Al-Quran. Nah, tadarus itu ada. Ada juga. Ada tadarus. Tapi juga pelaksanaannya habis sholat tarawih atau? Iya. Nah, ini karena waktu di Sydney itu karena teman-teman itu juga mahasiswa, jadi yang saya lihat frekuensi tadarus lebih sedikit karena mereka begitu setelah sholat tarawih pada pulang entah ke tempat tinggalnya masing-masing, kos-kosannya atau kembali ke kamar belajar di kampus 24 jam belajar itu. Dan yang tadarus kan yang saya lihat itu tertentu aja, tapi yang mesti ada orang Indonesia ada tadarus itu ada kadang bahkan sampai waktu sahur. Nah, waktu sahur uniknya kalau di sini itu saya jadi setelah 7 tahun di sana saya balik sini ada keunikan. Di sini sahur itu batasnya imsak. Di sana nggak ada imsak. Ini yang keunikan. Jadi setelah saya keluar dari Malang, saya baru menyadari bahwa Islam dan masyarakat Muslim itu beraneka ragam. Saya baru menyadari, ternyata Islam yang saya bawa dari Malang itu
hanya satu dari sekian banyak ragam. Ya. Itu saya baru nyadari di situ. Jadi nggak ada ya imsak, Nggak ada. Nggak ada. Jadi langsung kemudian, sebentar lagi 5 menit ada, udah diakhiri. Ada satu teman yang ngomong gitu. Oh gitu. Iya. Jadi nggak ada yang bikin ada. Nggak ada. Nggak ada. Pokoknya semua memegang alarmnya masing-masing lah. Ya kan gitu. Iya. Kalau kemudian waktu sahur itu di masjid kampus, itu kemudian ya pakai mic di dalam masjid itu 5 menit lagi ada, tolong diakhiri, kemudian cuci tangan, kumur dan segala macam, kemudian siap-siap untuk sholat subuh. Itu. Ya. Kalau imamnya di masjid-masjid itu rata-rata yang mewarnai itu orang Timur Tengah atau ada mungkin Indonesia ada yang pernah masuk? Oh iya, kalau Indonesia ada. Oh, gitu. Indonesia ada. Kemudian yang banyak itu teman-teman dari Timur Tengah memang. Iya. Bahkan saya sekali 2 kali disuruh didorong-dorong jadi imam gitu. Ya, apa boleh buat ya pokoknya. Ya, saya memberanikan diri lah. Oke. Kalau takbir itu kalau tadi kan datangnya pas waktu malam takbir, pas Idul Fitrinya. Nah, sekarang yang saya tanya itu ketika malam. Kalau malam takbiran itu ya sebatas di dalam masjid. Gitu. Dan kemudian nggak ada toa di menara masjid untuk itu nggak ada. Jelas akan diprotes oleh tetangga, karena tetangga kan belum tentu sesama muslim. Nah itu, jadi bisa diprotes mengganggu orang tidur. Iya. Jadi sebatas di dalam ruang ibadah aja. Iya, dari sesama muslim. Jadi takbiran ada, tapi terbatas. Oh gitu. Iya. Kenapa memang orang itu sangat terpukau ya? Anak-anak kita juga generasi itu seringkali kalau kamu mau kuliah di mana? Saya pengennya kuliah di Australia. Apa sih yang menarik di Australia? Boleh dibilang, tapi sebenarnya sama lah. Kita bisa. Secara infrastruktur nggak jauh beda sebenarnya. Itu secara infrastruktur nggak jauh beda sebenarnya. Mungkin salah satu membedakan itu mungkin hanya masalah ini akses internet itu aja. Kita infrastruktur akses internet kan masih kalah jauh lah. Tapi untuk fisik gedung nggak kalah. Nah yang membedakan kalau misalnya anak-anak kita pengennya sekolah ke Australia itu seperti pengalaman anak saya sendiri, mata pelajarannya lebih sedikit. Kemudian hari Sabtu libur, nggak ada aktivitas sekolah. Kemudian lebih banyak kegiatan di luar kelas dibanding di dalam kelas. Pernah suatu kali waktu musim panas itu malah seminggu itu bisa 3 kali itu tidak masuk kelas tapi berenang dulu. Terus pernah juga satu kali kemudian musim panas atau musim gugur itu waktu itu hampir seminggu 2 kali itu keliling kota ke museum-museum, kemudian ke stasiun kereta, kemudian ke bandara, kemudian ke kampus. Jadi study trip itu lebih banyak. Itu yang mungkin disenangi, kemudian mata pelajaran jauh lebih sedikit. Dan ini Pak yang mungkin lebih utama membedakan itu kehidupan sehari-hari, toleransi itu lebih mencerminkan lebih mencerminkan kehidupan Islami walaupun itu bukan Muslim. Jadi budaya antri, budaya mendahulukan orang tua. Kemudian kalau di bis misalkan ada orang tua yang naik bis, yang muda mempersilahkan untuk yang lebih tua. Itu ada di sana. Tiap hari. Satu itu. Kemudian kebiasaan membaca. Jadi yang saya biasa tiap hari, karena saya waktu di sini itu naik angkutan umum, bis, kereta gitu. Yang saya lazim melihat itu baik orang anak kecil maupun orang gede itu nunggu bis baca buku.
di dalam bis, di dalam kereta baca buku. Nah, kalau pas Ramadan, ya, yang lebih unik lagi, yang tua-tua yang Muslim, saya sering ketemu orang Muslim Timur Tengah apa itu di stasiun kereta nunggu itu buka buku kecil Quran. Ini yang jujur aja lebih jarang saya temui di Indonesia. Jadi orang sambil nunggu itu membaca Quran, tapi bukan Quran yang digadget, buku ya, bukan Quran yang di ponsel, bukan. Ini yang apa? Sebenarnya nilai-nilai yang bisa kita tiru sebenarnya. Kalau di sini mungkin WA. Nah itu yang dikasih. Jadi ada di halte WA, iya. naik ke bis kota WA. Iya. Nah ini yang saya bisa rasakan ya. Jadi bahwa nilai-nilai seperti itu, kemudian antri mendahulukan orang yang lebih tua, kemudian ya kebiasaan, berarti kan kebiasaan umat Islam dan seringkali juga dipraktekkan oleh orang non Muslim, iya, terutama ada di Australia. Iya. Gitu. Iya. Nah, kalau yang jenengan rasakan, kira-kira yang di Australia 7 tahun, gitu kan? Iya. Terus kemudian di Indonesia. Iya. Nah, sekarang kan mungkin ya lebih dari 7 tahun. Oh iya. Bisa. Iya. Terus untuk Ramadannya, Iya. perbandingan antara di luar negeri sama di dalam negeri Apa aja? artinya itu jujur ini perspektif Iya. Saya subjektif ya. itu nikmat mana? Nah ini kalau masalah nikmat itu begini. Jadi pertama untuk urusan sholat aja. Ya. Sholat di sana itu nggak banter-banteran cepet-cepetan. Itu nggak terkecuali pada saat tarawih. Oh ya. Jadi nggak banter-banteran, nggak cepet-cepetan. Nggak ada. Jadi benar-benar itu maknina. Itu yang membedakan. Sehingga akhirnya saya belum pernah nemu selama 7 tahun itu sholat tarawih lebih dari 11 rakaat. Kalau di sini lazim kan berapa? 20. Nah, di sana cuma 11. Ya itu kan ada perbedaan. Betul. Iya. Tidak masalah, kita 11 itu kan sama, ya. Sama witirnya. Iya. Terus kemudian 23 sama witirnya. Iya. Jadi karena memang itu misalnya yang jenengan lihat di Australia hanya segitu, iya, gitu, hanya segitu. Jadi seakan-akan tidak ada perbedaan. Iya. Tetapi sebenarnya kalau itu mungkin nanti lihat di rumahnya teman-teman. Ada. Jadi pernah, pernah jadi waktu di Admidir itu ada waktu sholat tarawih itu sampai 23 itu. Ya ada. Berakhir jam 10 malam. Tetap tidak cepat. Tapi saya yakin karena Pak Novi istilahnya itu kurang dolan. Di sana itu pasti ada mahasiswi Muslim yang belajar di Australia itu mempraktekkan model Indonesia taraweh 3-5-3. Ada, tapi memang tidak ditambahkan. Ada. Saya yakin ada. Ya, ada. Kabarnya teman-teman yang di Melbourne. Karena saya tinggal di Sydney, jadi teman-teman yang di Melbourne itu kayaknya lebih sering menemukan sholat tarawih misalnya lebih dari 11. Ya, ada. Memang begitu Pak Novi. Jadi perbedaannya ada yang 11, terus kemudian 23, nanti ada yang lebih lagi 36 gitu. Jadi kalau misalnya dengan lihatnya di Australia dan itu pelan ya sampai jam sekian. Jadi memang waktu itu yang memprakarsai teman-teman dari Mesir kalau nggak salah ya. Terus ada yang menarik lagi Pak? Yang menarik lagi itu ini bisa keberagaman itu tadi yang saya bilang bahwa ternyata
Islam yang saya anut selama di Indonesia sana itu hanya salah satu jenis ragam dari kehidupan muslim di sini. Contoh sederhana masalah wudhu. Masalah wudhu itu saya kaget waktu wudhu bareng dengan masyarakat Timur Tengah di sana. Itu mereka kalau musim dingin kalau wudhu itu nggak lepas sepatu, nggak lepas kaos kaki. Jadi air itu hanya cukup dicipratkan di kaos kaki atau di sepatunya. Saya sampai kemudian malamnya itu WhatsApp Gus Hanif. Oh ya, Gus Hanif Sowardi. Ya. Terus beliau baru memberi penjelasan itu memang budayanya dari Arab. Jadi kalau di sana musim dingin itu mereka pakai kaos kaki dari kulit. Ya. Itu hanya karena terlalu dingin hanya kemudian dilapkan aja selama kakinya nggak najis katanya. Itu penjelasan saya jadi ingat gitu. Tapi kalau Pak Taufik bisa membasuh kaki itu jauh lebih baik. Oke, saya tetap menjalankan itu. Tapi di sana itu begitu. Jadi salah satunya, saya lihat teman-teman yang dari Timur Tengah banyak, apalagi selama 7 tahun di sana kan Ramadan yang saya alami kan musim gugus sama musim dingin. Jadi, teman-teman sana cuma kalau masih pakai sepatu ya udah cuma dicipratkan aja. Kalau nggak pakai sepatu ya kaos kaki tebal karena dingin ya cukup dicipratkan aja. Jadi nggak membasuh kaki itu wudhu. Kemudian pada saat sholat jamaah, karena saya nggak bisa, karena banyak saya nggak bisa pilih saf depan, saya pilih saf belakang. Justru saya di situ saya bisa melihat posisi kaki. Posisi kaki kalau pada saat at-tahiyat posisi kaki beda semua ya saya. itu yang lazimnya kalau kita itu kan jempol kaki kanan tetap ke samping dan ke depan, ya kan. Kemudian telapak kaki kiri itu untuk menyangga bokong gitu kan. Nah di sana bisa macam-macam. Contohnya seperti itu. Terus saya nanya ke teman juga, Pak itu sah apa enggak? Jangan dipikir. Ya. Tapi itulah paling tidak gambaran menurut beliau Pak Novi tentang Ramadan di Australia yang dilihat dari sisi budaya bukbernya, sahurnya, tarawihnya, takbirannya, terus kemudian sholat jamaah, sampai beliau melihat banyak perbedaan tentang mungkin barangkali gerakan juga gerakan sholat karena memang orangnya macam-macam dari berbagai dunia, dari penjuru dunia juga. Padahal minoritas, kita minoritas, sehingga kentara banget. Ini sangat berbeda-beda. Dari situ maka kemudian Pak Novi ini kita harus tanya, seumpama kemudian di Australia itu kan mesti ada rasa rindu kan, orang kepingin pulang kampung kan mesti ada pasti. Terus pada saat kemudian betah maupun kerasan di situ itu karena tuntutan studinya ataukah karena memang ada sisi kenikmatan yang lain yang menjadikan panjenengan kerasan gitu di sana. Nah itu yang saya kerasannya itu adalah karena dalam kehidupan saya sampai 7 tahun kerasan dalam selain studi. Yang pertama studi, tuntutan studi. Dan yang kedua itu dalam kehidupan sehari-hari itu pencerminan implementasi kehidupan keislaman, Islami, nilai-nilai Islami itu nampak dipraktekkan. Kayak an-nadhafatu minal iman, kebersihan. Bersih? Iya. Karena saya 4 tahun jadi petugas kebersihan. Ini kuliah kok petugas kebersihan gimana ini? Lah saya nyambi kerja jadi petugas kebersihan di bandara untuk bayar sekolah. Gitu. Keren. Iya. Jadi tuntutan bersih harus bersih. Itu satu. Kedua yang saya lihat itu nilai-nilai Islam itu ada. Cuman kemudian
kembali pada Ramadan tadi. Jadi bedanya di sana dan di sini itu ada yang satu, bahwa saya lebih merasakan ujian Ramadan itu di sana karena kita minoritas. Kita mau keluar rumah sudah bau orang masak, bau orang, kemudian ke kota, ke kampus itu kedai-kedai, warung-warung semua pada buka, dan kemudian asap masakannya ke jalan dan segala macam. Kemudian orang dengan enak aja, misal kita sama-sama naik bis, di depan kita minum Coca-Cola, minum apa, ujian kita justru di situ. Kalau di sini mungkin nyun sewu, mohon maaf, dulu kan sering ada spanduk hormatilah orang berpuasa, gitu kan. Kemudian himbauan warung dikasih screen dikasih tabir begitu, banner kalau buka siang hari itu. Lah di sana kan mana ada. Justru menurut saya ini ujian. Wow, begitu. Jadi kesimpulannya, memang secara otomatis kalau melakukan Ramadan di minoritas justru ujiannya itu saya merasa kena ini ujiannya. Jadi kena benar-benar kalau memang di situ ngaji, ahli ngaji, ngaji temenan. Kalau puasa, insya puasa temenan. Kalau sholat tarawih, sholat tarawih temenan. Dan itu bayangkan aja dalam keseharian itu, jadi kita habis sahur terus sholat subuh, kemudian siap-siap dulu, kemudian jam 7 jam 8 berangkat ke kampus gitu. Sepanjang perjalanan itu kita lihat orang makan, orang minum, orang kemudian waktu di kampus gitu, kemudian diajak teman makan siang padahal kita puasa. Lah untungnya kalau kita bilang saya sedang puasa, mereka itu malah minta maaf. Oh sorry ya, kamu puasa, kamu muslim ya? Iya, maaf ya. Ini kalau warga kampus. Kalau yang di luar kampus, masa bodoh. Oh kamu muslim, saya makan ya, enak aja. Dan justru di situ untuk saya sebagai seorang muslim, saya, ini ujian, ini ujiannya. Beda dengan kalau saya hidup di mayoritas seperti di Indonesia. Berarti memang jarang mendapati orang berpuasa menikmati tidur ya. Oh jarang. Mungkin karena saya mahasiswa ya, kuliah. Iya. Apa mungkin seperti itu sehingga kalau schedule-nya kan kelihatan banget ya. Jadi kan misalnya habis sholat subuh terus ngapain kemudian tidak harus tidur langsung kemudian berangkat ke kampus dengan berbagai aktivitas yang ada kan gitu. Jadi memang jarang melihat orang yang malas-malasan, jarang karena di sana itu ini mereka nggak kenal, misalkan ini waktu puasa, kemudian kalau pas zuhur kemudian break begitu istirahat, nggak ada. Jam kerja itu istirahatnya itu jam 1 sampai setengah jam aja, 1 sampai setengah 2. Jadi walaupun adzan zuhur, waktu zuhur itu jam setengah 12, ya tar dulu. Nanti setengah jam 1 itu baru kemudian kita rame-rame ke masjid kampus, baik dosen mau mahasiswa, sholat zuhur di situ. Itu. Begitu juga kalau asar gitu ya. Asar itu kan sekitar jam 3. Ya karena itu bukan waktu istirahat, itu lebih sedikit sholat jamaah di kampus asar itu lebih sedikit karena apa? Bukan waktu istirahat. Istirahatnya hanya waktu zuhur. Bukan istirahatnya bukan waktu zuhur, tapi istirahat makan siang hitungannya. Jadi kalau kemudian waktu libur itu kemudian saya kerja penuh itu lebih sering sholat itu saya gabung. Karena apa? Nggak ada jam istirahatnya cuma zuhur. Kadang zuhur kemudian saya tarik asar, saya tarik sekalian, saya gabung, atau syukur-syukur pas asar tuh ada waktu kira-kira 5 menit nyelindung sedikit gitu. Karena di sana ya waktu jam kerja ya jam kerja betul. Waktu istirahat ya istirahat benar gitu. Oke. Jadi mungkin ini dulu jadi pembicaraan kita tentang Ramadan. Di sisi yang lain, banyak banget kan banyak banget dari aspek
bagaimana menyemangati putra-putri Indonesia kalau ingin belajar di Australia. Oh iya. Kan gitu kan mesti ada tip-tipnya dan sebagainya kan gitu. Ada. Nah, nanti kita akan berbincang yang lebih seru lagi setelah podcast yang Ramadan. Ya, jadi podcast Ramadan ini memang khusus berita-berita tentang kebiasaan yang ada di sana selama Ramadan. Iya, yang saya alami. Ya, yang jenengan alami kan. Ojo bete. Yang jenengan sudah ungkapkan dengan beberapa pertanyaan yang saya lontarkan tadi. Dan saya pikir pemirsa maupun kemudian para bapak ibu ya, yang juga anak-anak muda yang pikirannya kepingin, impiannya kepingin kuliah di sana, ya begitulah suasana Ramadan yang ada di Australia. Mungkin itu. Terima kasih atas hadirnya. Sami-sami mudah-mudahan panahannya terus. Amin. Mohon doanya, mohon doa restunya. Ada manfaat yang lebih dan kemudian juga kami masih meminta agar supaya nanti ada sesi yang lain. Insya Allah. Siap. Berkaitan dengan Siap. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.